Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hadi. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Musirawas. Hari ini saya akan melakukan pra-observasi bersama Ibu Desi Aryani selaku guru yang mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Pak Hadi. Oke, apa kabarnya nih Bu Desi? Alhamdulillah sehat. Oke, baik Bu Desi. Kegiatan hari ini kita akan melakukan pra-observasi Bu ya. Jadi tujuan kegiatan ini Bu Desi adalah untuk melaksanakan ketika Bu Desi melaksanakan pelajaran di kelas, ketika saya akan melakukan observasi, Ibu akan merasa menjadi lebih siap, percaya diri begitu Bu ya. Ya. Nah, oke Bu. Jadi pada kegiatan ini saya akan nanyakan beberapa hal nih Bu. Boleh Bu? Boleh. Jadi untuk pertanyaan pertama nih Bu, terkait dengan tujuan pembelajaran nih Bu. Bu Desi dalam proses pembelajaran yang akan saya observasi nanti, kira-kira tujuan pembelajarannya apa Bu? Tujuan pembelajaran yang akan saya berikan kepada siswa peserta didik nanti peserta didik dapat menafsirkan arti dari Quran surat Al-Maidah ayat 48. Jadi nanti anak bisa menjelaskan apa sih isi dalam surat Al-Maidah tadi. Oh, jadi Ibu itu nanti ingin tujuan pelajarannya adalah menafsirkan isi kandungan dari Quran surat Al-Maidah ayat 48 ya. Iya. Oke. Baik. Terus Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya adalah terkait dengan area pengembangan dalam pembelajaran. Kira-kira pada proses pembelajaran nanti yang ingin Ibu kembangkan apa Ibu dari peserta didik tadi nanti Bu? Nanti anak lebih difokuskan pada keterampilan bagaimana sih cara anak dalam menyimpulkan arti dari isi kandungan surat Al-Maidah tadi. Jadi prosesnya nanti ya melalui diskusi. Jadi setelah diskusi tadi anak tadi bisa nggak sih mengembangkan apa isi kandungan Quran surat Al-Maidah tadi. Oke. Jadi keterampilan mereka dalam menafsirkan isi Al-Quran ya. Oke. Oh ya Bu, nanti untuk model pembelajaran kegiatan kita nanti itu Ibu pakai apa Bu? Model PBL. Oh, problem based learning Bu ya. Oke. Untuk strategi pembelajaran Ibu nanti akan menggunakan strategi seperti apa Ibu? Strategi yang akan yang bakal dibuat itu ya paling ya diskusi kelompok, sudah itu nanti melalui LKPD mungkin akan tapi sebelum mereka diskusi nanti saya akan menjelaskan dulu ya sedikit materi tentang Al-Quran surat Al-Maidah ini melalui PowerPoint. Setelah saya menjelaskan baru nanti saya bagikan kelompok anak-anak. Nah, di kelompoknya mereka ini nanti mereka mendiskusikan apa isi kandungan Quran surat Al-Maidah. Oh, oke. Jadi saya bagikan LKPD. Oke, jadi Ibu itu nanti akan menyiapkan semacam kayak media pembelajaran itu bentuk PPT Bu ya? Iya. Terus juga Ibu juga akan melakukan menggunakan metode diskusi kelompok gitu Bu ya? Iya. Dan juga ada LKPD Bu ya nanti Iya. ya? Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu masalah penilaian Bu. Nanti Ibu menilai proses penilaian ini nanti seperti apa Ibu? Nanti proses penilaian yang akan saya gunakan ya mungkin yang pertama penilaian sikap. Penilaian sikap selama mereka diskusi itu seperti apa. Terus yang kedua penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini diambil dari hasil kesimpulan mereka yang akan mereka presentasikan. Terus yang selanjutnya itu ya mungkin itu aja, mungkin penilaian sikap dan pengetahuan ini mungkin yang lebih difokuskan. Oke. Jadi Ibu nanti penilaian sikap Ibu ya. Ibu ambil juga itu penilaian pengetahuan Ibu ya. Iya. Itu nanti dari yang apa yang mereka kerjakan itu Bu ya. Yang dari secara sekelompok itu kelompok itu tadi. Iya, kalau pasti kasih LKPD itu Bu ya. Iya. Jadi penilaiannya melalui LKPD Oke. Baik. Oke Bu, nanti untuk proses observasi nanti itu Ibu akan mengajar kelas berapa Bu? Di kelas 10. 10 berapa Ibu? ATP 2. Oke, 10 ATP 2. Hari apa Bu? Hari Rabu. Hari Rabu. Jam berapa Ibu?
Itu insya Allah jam ketiga keempat kali ya. Oh, jam ketiga keempat Bu ya. Jam berapa itu Bu? Itu kalau di jadwal mungkin sekitar jam setengah 9 atau jam Setengah 9 ya. 9 Nah, oke oke. Setengah 9 Bu ya. Oke. Oke Bu, jadi nanti kita itu Ibu akan mengajar di kelas 10 ATP 2 hari Rabu jam ketiga 4 pukul setengah 9 Bu ya. Oke. Baik Ibu Desi, mungkin itu saja ini Bu yang dapat kita lakukan. Iya. Dan itu saja pertanyaan untuk pra-observasi ini. Semoga nanti ketika Ibu mengajar dan juga saya melakukan observasi Ibu mengajar itu, Ibu lebih siap lagi, Ibu lebih percaya diri dan lancar Ibu kegiatan observasi kita nanti Bu ya. Dan pelajaran Ibu nanti itu anak-anak bisa lebih aktif dalam pembelajarannya. Ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu sekali lagi. Sama-sama Pak Hadi. Saya Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Hadi. Sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, pimpin ketua kelas doa. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Baiklah, sebelum memulai kegiatan, Ibu mau menanyakan, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk? Alhamdulillah nihil nak ya. Alhamdulillah, berarti kita semua alhamdulillah sehat ya hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang Quran surat Al-Maidah ayat 48. Yaitu tentang kompetisi dalam kebaikan. Baiklah, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut apa itu kompetisi dalam kebaikan, kira-kira dalam pemikiran kalian sendiri kompetisi itu apa? Berlomba. Nah, sekarang Ibu minta 2 orang dari kalian untuk memberikan contoh kompetisi dalam kebaikan itu yang seperti apa? Yuk, Nak Azmi. Kira-kira contoh kompetisi berlomba dalam kebaikan itu yang seperti apa? Bersedekah boleh, bisa. Terus selain bersedekah apa? Bulan? Tolong menolong dalam kebaikan. Oke, baiklah di sini. Nah, ya. Sini sudah ada ya. Jadi kompetisi dalam kebaikan yaitu kebaikan dalam beribadah, saling mengingatkan untuk selalu beribadah. Terus tolong menolong ya. Tolong menolong ini kalau melihat gambar di sini, tolong menolongnya memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan darah. Terus yang selanjutnya sedekah. Di sini ayat Quran surat Al-Maidah ayat 48. Ya, di sini Ibu bacakan dulu. Setelah itu nanti Ibu minta 2 orang perwakilan untuk membacakan. Ya, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwaahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakil luakum fima atakum fastabiqul khairat.
ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Ibu minta bantuan pada Ananda Bulan. Coba tolong bacakan. Bisa melihatnya, Nak? Jelas? Boleh maju di sini. Kalau tidak jelas di sini. Oh ya. Belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin la yabluwakum fima atakum fasabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul adzim. Terima kasih. Makasih kepada Ananda Bulan. Ibu minta pada Ananda Ibnu untuk membacakan artinya. Kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaga acuan kebenaran terhadapnya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. Oke, terima kasih Ananda Wisnu atas waktunya. Jadi, Nak, di Quran surat Al-Maidah ayat 48 ini tadi dijelaskan tentang fastabiqul khairat. Ya, fastabiqul khairat di sini artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi, Nak, kita sebagai umat manusia, sebagai makhluk Allah, wajib hukumnya untuk saling meningkatkan kebaikan, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik itu berlomba dalam sedekah, dalam tolong menolong, terus apa lagi? Mengingatkan temannya untuk selalu berbuat baik. Ya, jadi bisa lewat. Untuk selanjutnya, ya. Jadi, nah, isi dari kandungan surat Al-Maidah itu sendiri. Nah, ini penjelasannya, ya. Penjelasan dari Quran surat Al-Maidah ini, fastabiqul khairat artinya perintah untuk segera mengamalkan kebaikan, yaitu taat kepada Allah dan mengikuti syariat yang Allah jadikan penasakh atau yang menghapus, ya, yang menghapus syariat sebelumnya, serta membenarkan kitabnya yaitu Al-Quran yang merupakan kitab yang terakhir kali diturunkan. Ya, kalau menurut penjelasan dari sini, ya, kebaikan yang dimaksud yaitu kebaikan untuk selalu taat kepada Allah, ya, bukan selalu yang mengingkari Allah. Jadi kalau misalnya contoh berlomba dalam melaksanakan ibadah puasa, baik itu puasa sunnah maupun puasa wajib. So, ibadah sholat, ya, baik itu sholat sunnah maupun sholat wajib, ya. Kalian boleh berlomba-lomba, Nak, ya. Misal nih,
aku sholat sunnahnya sering, ya, seluruh sholat sunnahku kerjakan biar dapat pahala, ya. Ya, kalau misalnya diselipkan sedikit biar mendapat nilai tambahan dari guru agama yang nggak jadi masalah, nak. Tapi tidak usah untuk keterusan, ya. Kalau tidak dapat lagi nilai dari guru, sudah tidak dilaksanakan lagi yang namanya sholat sunnah. Jangankan sholat sunnah, sholat wajib aja kalau tidak dilihat sama guru, ya. Kalau tidak dilihat sama guru, tidak dilaksanakan. Begitupun puasa, ya. Puasa wajib, ya. Puasa, saling berlomba-lomba dalam melaksanakan puasa wajib. Nih, biasanya, nak, kalau puasa itu, kalau kamu puasa dari full, ya, dari pagi sampai maghrib, ya, sampai sore, biasanya dapat imbalan, ya, dapat uang jajan tambahan. Ya, itu nggak apa-apa, nak, boleh. Saling berlomba-lomba, boleh. Berlomba-lomba dalam menambah amal di saat bulan puasa. Tapi niat pertamanya saja, nak, setelahnya nggak usah. Di saat kalian tidak mendapatkan imbalan, kalian tidak mau lagi melaksanakan puasa. Itu yang tidak boleh, ya. Jadi intinya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan itu kembali lagi ke niat. Niat awal lillahi ta'ala. Ya, segala sesuatu dimulai dengan niat. Nah, ini isi kandungan surat Al-Maidah ayat 48. Yang pertama, apa itu? Allah Subhanahu wa taala memberi ujian kepada hambanya. Sebelum Ibu menjelaskan, ada yang bisa mengartikan apa itu? Yang pertama, Allah memberikan ujian kepada hambanya. Yang seperti apa itu? Diberi sakit. Terus, apa lagi? Beri musibah. Ya, sakit musibah. Ya, jadi, nak, yang dibahas di dalam Quran surat Al-Maidah, intinya yang pertama yaitu Allah selalu memberi kita ujian, ya. Allah memberi ujian dengan kita untuk meningkatkan derajat kita sebagai makhluknya, ya. Dengan adanya ujian itu kira-kira kita bisa menjadi manusia yang sabar atau tidak, ya. Bisa menjadi manusia yang lebih baik atau tidak, ya. Ya, dengan adanya ujian ini, ya, dari situlah kita bisa mengetahui, ya, bisa paham apa itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Misal nih, di dalam kelas kalian ada yang diujikan dengan permasalahan kelas, ya, permasalahan keluarga, masalah ekonomi lah, ya. Nah, nanti teman-temannya kira-kira ada nggak yang mau membantu, ya, menyisihkan sedikit uang jajannya untuk membantu temannya yang kena musibah ini tadi, ya. Terus yang selanjutnya, Al-Quran membawa kebenaran dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran itu, ya, sebelum Al-Quran diturunkan itu ada 3 kitab, ya. Al-Quran ini kitab yang ketiga atau yang keempat? Keempat. Jadi sebelum Al-Quran itu ada yang namanya kitab Injil dulu. Ya, Injil, Taurat, Zabur, baru Al-Quran. Nah, Al-Quran ini yaitu membenarkan kitab-kitab sebelumnya, menyempurnakan, ya, ajaran kitab-kitab sebelumnya itu sebenarnya sama, ya. Intinya mengesahkan Allah dan selalu berbuat kebaikan. Perintahnya itu diperintahkan di dalam kitab-kitab sebelumnya itu berbuat kebaikan, berbuat kebaikan. Nah, dengan datangnya Al-Quran itu disempurnakan lagi. Bahasanya biar lebih dipahami lagi oleh makhluknya.
Ya. Terus yang selanjutnya, perintah memutuskan perkara berdasarkan Al-Qur'an. Jadi kita ini punya problem, punya masalah, ya, punya masalah. Kita sebagai umat muslim, sebagai umat Islam, setiap permasalahan yang kita punya, ya, kalau menurut Quran surat Al-Maidah ayat 48 ini, kita diperintahkan untuk memutuskan masalah tersebut harus sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an. Apapun masalahnya ya kembali lagi ke Al-Qur'an, ya. Jadi setiap hukum yang ada itu kembali lagi ke Al-Qur'an. Kan perbedaan-perbedaan perbedaan itu ada di antara kita. Tapi tetap ya, kalau untuk menentukan yang mana yang boleh kita ambil, yang mana yang boleh kita ikuti, yang mana yang tidak boleh kita ikuti, tetap harus mengikuti aturan Al-Qur'an. Berdasarkan Al-Qur'an. Ya, jadi untuk memutuskan hukum yang berlaku itu kalau kita umat Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. As-Sunnah itu yaitu hadis. Terus yang selanjutnya, perintah memaksimalkan akal dan potensi untuk kemajuan. Apa ini? Maksudnya apa? Di dalam Quran surat Al-Maidah itu kita diperintahkan untuk memaksimalkan akal dan potensi untuk kemajuan. Ya. Jadi di Quran surat Al-Maidah ini kita dituntut untuk memaksimalkan akal kita, ya. Kita mengikuti zaman, ya. Biar kita lebih tidak jauh ketinggalan, ya. Jadi akal dengan kemajuan-kemajuan yang sudah kita ikuti, yang sudah kita tempuh, itu kita maksimalkan. Kayak misal nih zaman sekarang, kemajuan teknologi. Nah, di dalam Quran surat Al-Maidah ini kita dituntut untuk mengikuti kemajuan teknologi ini, ya. Jadi kita belajar tidak mesti harus menerima ilmu di dalam kelas atau di sekolah, ya. Dengan adanya pengetahuan teknologi ini, kita bisa lebih mengembangkan ilmu yang sudah kita dapatkan di sekolah, kita kembangkan lagi, ya. Terus yang selanjutnya, perintah berkompetisi dalam kebaikan sebagai rasa syukur. Ya, jadi di Al-Qur'an surah Al-Maidah ini berlomba-lomba dalam kebaikan itu termasuk rasa syukur kita kepada Allah, ya. Ya, rasa syukur. Kita bersyukur kepada Allah, kita masih bisa membantu orang lain, ya, dengan adanya dengan kompetisi dalam kebaikan. Ya, terus yang selanjutnya, anjuran menyempurnakan ibadah dengan amalan sunnah. Ya, tadi kan kita lebih memperbanyak yang tadinya kita tidak pernah melaksanakan yang namanya ibadah sunnah, dengan berkompetisi dalam kebaikan, ya, dengan kita ingat, oh, aku dalam harus meningkatkan kebaikan aku, ya. Kebaikan harus orang lain bisa menambah amal kebaikannya, ya, saya juga harus bisa, ya. Yang tadinya kita tidak pernah melaksanakan ibadah sunnah, misalnya puasa sunnah, sholat sunnah, ya. Jadi kita lebih, ya, secara perlahan kita laksanakan yang namanya ibadah sunnah. Ya, kalau di sekolah, ya, biar kita saling berlomba-lomba dalam melaksanakan ibadah sholat duha, ya, sholat duha. Kalau dilihat guru, ikut sholat duha. Setelah gurunya pergi pula,
ya, tidak melaksanakan sholat duha. Itu bukan ajaran yang baik. Jadi tidak termasuk dalam kompetisi ya, yang seperti itu tidak termasuk dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang terakhir, manusia akan kembali kepada Allah dan bertanggung jawab atas amalannya. Ya. Jadi di dalam Quran surat Al-Maidah ini, kita sebagai umat manusia pasti akan kembali kepada Sang Pencipta. Kita milik Allah, kembali kepada Allah. Dan di saat kita kembali, itu kita diminta pertanggungjawabannya. Ya. Apa pertanggungjawabannya yang diminta sama Allah? Yaitu tadi, apa yang kita lakukan selama di dunia. Ya, Allah sudah memberikan kita nikmat, ya. Nikmat umur, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat ya. Banyak nikmat yang Allah berikan. Nah, nikmat yang sudah Allah berikan itu nanti di akhirat diminta pertanggungjawabannya. Ya. Mata kalian gunakan untuk apa? Tangan kalian digunakan untuk apa? Nanti diminta pertanggungjawaban semua. Ya. Ini baiklah. Tadi materi sudah Ibu jelaskan sedikit. Tugas kita tugas kalian selanjutnya bagikan kelompok ya, ke kelompok masing-masing. Nanti kalian diskusikan lagi isi kandungan surat Al-Maidah. Tadi sudah Ibu jelaskan sedikit ya, secara global. Nah, nanti kamu rincikan lagi ya, menurut kalian isi kandungan yang kalian pahami itu yang seperti apa. Ya, silakan sekarang kembali ke kelompok masing-masing. Ayo. Kalian lihat petunjuknya, itu kalian diminta untuk apa? Ya. Silakan kerjakan. Nanti satu kelompok memaparkan di depan teman-temannya. Ya. Dan yang lainnya boleh bertanya. Oke, baiklah, sudah? Sudah? Siap untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian? Oke, baiklah. Satu kelompok Ibu minta satu perwakilan ya, satu orang untuk membacakan hasil diskusi kalian. Ya, kita mulai diacak saja ya. Atau urutan saya, kita mulai dari kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 bacakan hasil dari diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi. Menurut hasil diskusi kami menyimpulkan jika isi kandungan QS Al-Maidah ayat 48 adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada 3 contoh, yaitu dalam beribadah, sedekah, dan tolong menolong. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada makhluknya agar menjadi pribadi yang taat meskipun diberikan ujian yang berat. Al-Quran adalah kitab yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran juga sumber hukum penyelesaian permasalahan, berkompetisi dalam kebaikan sesama muslim. Ayat ini juga menganjurkan kita untuk menyempurnakan ibadah baik wajib maupun sunnah. Dan kita pada akhirnya akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawaban semua amalannya. Baik, kami dari kelompok 2 akan menyimpulkan dari materi Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 menjelaskan tentang berkompetensi dalam perbuatan kebaikan, baik itu sedekah, tolong menolong, dan saling membantu dalam berbuat kebaikan, berlomba-lomba dan saling mengingatkan sesama umat manusia dalam berbuat baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk menyampurnakan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya dengan membawa kebenarannya. Maka setiap perkara harus menuruti perintah yang telah diturunkan oleh Allah. Dan janganlah kita sebagai hamba meninggalkan kebenaran serta aturan yang telah ditetapkan. Jika Allah menghendaki, niscaya Allah akan menjadikannya hanya satu umat saja. Hanya tetapi Allah menguji kita terhadap karunia yang telah diberikan. Maka dari situ kita wajib berlomba dalam kebaikan dan kepada Allah kita semua kembali. Lalu diberitahu terhadap yang dahulu kita kerjakan semasa di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa di dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 48 itu menjelaskan bahwa kita itu harus berlomba-lomba akan berbuat kebaikan, yaitu seperti menolong, bersedekah, dan mengingatkan kita atau sesama kita akan berbuat kebaikan, yaitu ibadah. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah, terima kasih kepada kelompok 1, 2, dan 3, 4 atas presentasinya. Alhamdulillah presentasi yang kalian sampaikan alhamdulillah bagus-bagus semua. Dan materi yang sudah Ibu sampaikan tadi alhamdulillah bisa kalian terima ya, bisa kalian pahami ya. Jadi untuk materi yang kita bahas hari ini ya akan Ibu simpulkan sedikit ya, yaitu isi kandungan Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Jadi Al-Quran Surat Al-Maidah ini ya, ayat 48 ini membahas tentang kompetisi dalam kebaikan. Ya, di dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ini juga menjelaskan bahwa Al-Quran adalah penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Allah turunkan Al-Quran untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Ya, makanya Al-Quran itu diturunkan terakhir. Ya, Al-Quran ini untuk menyempurnakan. Terus dengan adanya Al-Quran, ya, Al-Quran ini juga bisa untuk kita pedomani, untuk kita pegangi, ya. Kita pedomani Al-Quran sebagai pemutus perkara. Jadi setiap permasalahan yang kita hadapi itu kita kembali kepada Al-Quran. Terus yang selanjutnya, dengan adanya kompetisi itu ada rasa syukur, ya. Rasa syukur yang kita berikan kepada Allah ya, dengan kompetisi tadi kita merasakan ya apa yang sudah Allah berikan kepada kita ya, kita laksanakan dengan baik ya. Perintah-perintah yang Allah berikan kita laksanakan, dan larangan insya Allah perlahan kita akan jauhi. Terus yang selanjutnya ya, dengan adanya kompetisi ya, kompetisi dalam kebaikan, yaitu manusia kembali kepada Allah. Pencipta manusia itu Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Di saat kita kembali kepada Allah, itu nanti kita akan diminta pertanggungjawabannya. Selama kita diberi kehidupan di dunia, itu apa saja yang sudah kita lakukan, kebaikan apa saja yang sudah kita perbuat, kira-kira perintah yang Allah berikan melalui Al-Quran itu kita laksanakan semua atau tidak ya.
Dan pertanggungjawabannya itu melalui anggota tubuh, ya. Mulut kita nanti tidak bisa berbicara lagi. Yang berbicara itu anggota tubuh yang lain. Mata kalian itu nanti ditanyakan, kira-kira mata kalian gunakan untuk apa? Ya. Untuk apa, kebaikan apa saja yang kamu gunakan dengan mata. Terus tangan kebaikan apa saja yang kalian gunakan melalui tangan. Oke, baiklah. Untuk hari ini materinya kita cukupkan sampai di sini dulu, dan untuk yang selanjutnya, ya, untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang etos kerja, ya. Quran yang berikutnya yaitu Quran surat At-Taubah ayat 109 tentang etos kerja. Baiklah, untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini, ya. Insya Allah kalian paham? Paham ya? Alhamdulillah, jika kalian paham. Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan, ya. Mohon ampun juga kepada Allah. Dan semoga apa yang Ibu sampaikan, semoga apa yang kalian dengar bermanfaat dan mendapat keberkahan dunia dan akhirat. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.